Bursa sebuah challenge hafalan Al-Quran justru berujung kontroversi. Bagaimana tidak peserta yang mampu menjawab hafalan ayat Al-Quran justru mendapat hadiah minuman keras yang memicu banyak kecaman. Potongan video sebuah acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara viral dan memicu kecaman. Dalam video, peserta ditantang menghafal ayat suci Al-Quran, namun hadiah yang ditawarkan justru minuman keras. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyatakan challenge tersebut diduga berawal secara spontan dari seorang pengunjung yang mengambil mikrofon, lalu melontarkan challenge hafalan Al-Quran dengan hadiah minuman keras. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan yang terduga melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang datang. Jadi pengunjung kemudian mengambil mic-nya dan secara spontan melakukan challenge. Namun nanti hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu sendiri kita lihat seperti apa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa kasus ini dapat diproses secara hukum. Yusril menyarankan agar kepolisian melibatkan ahli sekaligus menekankan bahwa tujuan pengusutan bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan keadaan di tengah masyarakat. Saya mempersilakan polisi untuk melakukan satu penyelidikan terhadap kasus ini, memanggil para pihak dan kemudian memanggil ahli untuk menjernihkan persoalan ini sehingga norma-norma hukum yang ada di dalam pasal 300 dan 301 KUHP baru itu dapat diterapkan secara adil, pas dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Tujuan kita sebenarnya bukan menghukum seseorang, tapi tujuan kita adalah untuk memulihkan keadaan supaya kembali ke keadaan semula. Penggunaan ayat suci Al-Quran dalam aksi promosi minuman keras memicu kecaman dari sejumlah pihak. Majelis Ulama Indonesia MUI menilai ayat suci Al-Quran tidak sepatutnya digunakan untuk kepentingan promosi minuman keras. Ini secara moral nggak bisa dibenarkan, secara etika tidak. Ajaran agama tidak membenarkan. Dalam konteks persatuan Indonesia tidak bisa dibenarkan. Saya khawatir kalau ini dibiarkan mengganggu terhadap keharmonisan umat beragama. Saya khawatir ini menjadi masalah kalau tidak saya sudah akan membiasakan nanti saya di luar tanggung jawab saya di luar akan biasa begitu kalau nggak diproses. Tolong penegak hukum, Pak Polisi ini diproses, siapa penanggung jawabnya, siapa inisiatornya, siapa pelakunya, seret proses. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i bahkan menyatakan penyelesaian tidak cukup hanya dengan permintaan maaf. Womenak meminta seluruh pihak, termasuk penyelenggara kegiatan, lebih berhati-hati dalam menggunakan atribut, simbol, kitab maupun pesan keagamaan, terutama saat digunakan dalam promosi produk. Di negeri yang menjunjung kehidupan beragama, ketika nilai-nilai keagamaan dinodai, kecaman dan tindakan tegas tak lagi bisa dihindari. Tim Liputan Metro TV. Dan kita akan membahasnya bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, dan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Bidang Hukum, Ihsan Tanjung. Selamat malam Pak Iman dan juga Pak Ihsan. Selamat malam, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak. Saya ke Pak Iman dulu. Pak Iman, sejauh ini bagaimana update penetapan tersangka? Apakah ada tersangka baru? Kami sudah menetapkan tersangka terhadap 4 orang yang diduga melakukan penistaan kemarin pada saat kejadian pesta di wilayah Jakarta Utara. Namun demikian, proses penyidikan masih terus berlangsung dan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi maupun alat bukti yang kami peroleh selama proses penyidikan tidak menutup kemungkinan juga ada penambahan tersangka yang lainnya yang itu terkait sesuai dengan perannya masing-masing di dalam satu peristiwa yang diduga pidana kemarin itu. Informasi terakhir yang kami peroleh, 2 sudah ditahan. Bagaimana dengan 2 tersangka lain? Akan perlakukan yang sama, untuk yang 2 juga sama menjalani penahanan dengan yang 2 sebelumnya. Pak Iman, untuk peran masing-masing tersangka ini, khususnya siapa yang pertama melontarkan tantangan itu dan apa dalih dari tersangka? Apakah ini bersifat spontanitas atau memang sudah direncanakan?
Berdasarkan hasil penyidikan yang diperoleh oleh tim penyidik kami, bahwa para tersangka menyampaikan kejadian tersebut bersifat spontan untuk menguji keberanian atau uji nyali kalau versinya mereka, dan kemudian disambut juga oleh pengunjung yang menerima tantangan dari si pemberi tantangan tersebut. Kemudian dalam kejadian tersebut juga ada yang memberikan tantangan dengan surat Al-Ikhlas, ada juga yang memberi tantangan dengan surat A2, dan itu semuanya perannya dilakukan secara spontan berdasarkan keterangan tersangka yang sudah kami mintai keterangan. Ya, dari video yang beredar, Pak Iman, muncul kemudian kecurigaan karena video itu sangat steady begitu ya, stabil, kemudian angle-nya pun pas dengan audio yang sangat jernih. Apakah diketahui siapa yang pertama kali mengunggah video ini? Ini kami sedang melakukan penelusuran terhadap yang pengunggah pertamanya, karena pengunggah pertamanya juga dapat dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur di dalam pasal 28 ayat 2. Penyelidikannya sudah sampai mana, Pak Iman? Proses penyidikan terus berjalan. Untuk tersangka yang lainnya yang bersama-sama melakukan dengan 4 tersangka, tinggal menunggu pelaksanaan gelar perkara. Kemudian untuk pengunggah pertamanya sedang kami lakukan penelusuran siapa dan akun yang mana, nanti sebagaimana alat bukti yang kami peroleh, juga tidak menutup kemungkinan untuk yang pengunggah pertamanya pasti dapat dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, melihat sudah ada tindakan tegas dari aparat hukum, bagaimana kemudian respon Majelis Ulama Indonesia terhadap penetapan tersangka ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Iman dari Polda Metro. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan kami di MUI, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang sudah bergerak cepat untuk mengatasi persoalan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita biarkan liar di bawah, itu akan ada main hakim sendiri. Akhirnya berdampak kepada kerusuhan sosial dan dampak yang lebih besar. Sehingga kemudian pihak kepolisian mengambil langkah-langkah yang luar biasa cepat sehingga situasi lapangan bisa kita kendalikan. Dan ini juga direspon secara positif oleh Gubernur DKI Jakarta. Kami dari MUI memberi apresiasi yang sangat sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kita bukan memperdebatkan pasal, tapi kita menjaga situasi yang kondusif. Untuk apalagi sekarang adalah dalam rangka 17 Agustus, kita tidak mau kemudian isu-isu seperti ini digunakan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban nasional. Jangan sampai kemudian ada penyusup-penyusup yang kemudian menggunakan setiap momentum untuk kemudian membuat kerusuhan. Kami dari MUI mengapresiasi, memang sebaiknya didorong ke ranah hukum supaya masyarakat tenang. Kenapa? Sudah banyak yang datang ke MUI melaporkan dan kemudian keberatan segala macam dengan perbuatan tersebut. Nah, kami berharap ke depan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa kepada industri minuman, kepada tempat-tempat hiburan. Kenapa? Sebetulnya tahun lalu ketika ada tempat hiburan yang mempertaruhkan nama Nabi untuk minuman, itu sebetulnya sudah jadi pelajaran yang berharga buat industri minuman. Kenapa? Karena waktu itu di Sulawesi di demo habis-habisan dan di Jakarta sampai tutup tempat yang kemudian dipersoalkan. Nah, saya heran kenapa tidak jadi pelajaran ini. Kenapa ini tidak dijadikan pelajaran? Kalau bisa bertindak, mungkin dampaknya akan lebih luas lagi. Kita melihat bagaimana sekelompok orang turun ke rumah tempat yang diduga jadi MC, kemudian yang diduga brand minuman, itu sudah diseruduk oleh masyarakat. Nah, ketika polisi sudah menetapkan tersangka
dan proses hukum berjalan, kami dari MUI dan khusus saya dari bidang hukum, kita menjelaskan kepada mereka bahwa proses ini sudah sesuai dengan relnya. Polisi sudah mengambil sikap dan bertindak cepat. Mari kita serahkan ke ranah hukum, biarlah hukum yang mengadili semua ini, jangan kemudian kita menghakimi sendiri. Artinya kami dari MUI juga berusaha untuk memberikan menenangkan masyarakat. Kami tahu bahwa nanti ini akan besar dampaknya kalau kita biarkan liar. Jadi kami mohon kepada Pak Menko, jangan kemudian memberikan penafsiran yang kemudian membuat masyarakat jadi bertanya-tanya lagi. Kenapa kok Menteri Menko bicara begitu? Nah, akhirnya terkesan Menko membela situasi yang ada. Biarlah pihak kepolisian bekerja, biar semua berproses. Saya berharap Pak Menko bisa menahan diri, tidak susah kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya kepada kami MUI. Ini gimana kok Menko kita bicara begini? Kami kan minta keadilan. Betul, saya paham apa yang disampaikan oleh Menko pasal 300 dan 301 itu, tapi persoalannya bukan itu. Kepolisian melihat ini dampak yang akan lebih besar kalau dibiarkan. Kalau ini dilepas oleh kepolisian, saya yakin masyarakat akan tidak percaya kepada siapapun, menganggap bahwa semua orang boleh melakukan apapun di negara ini. Nah, kalau itu yang terjadi, ujung-ujungnya semua akan melakukan dengan cara mereka masing-masing. Dan ini sudah terbukti kemarin. Saya paham apa yang disampaikan oleh Pak Menko itu adalah perspektif tentang hukum positif, paradigma yang kemudian berkembang dan apa yang pemerintah pahami. Tapi ada yang jauh di belakang itu tentang keadilan, kemanfaatan hukum. Jadi tidak hanya bicara kepastian hukum. Bagaimana kita bicara bahwa masyarakat merasa yang terusik, yang terganggu keyakinannya, itu merasa diperlakukan secara adil oleh negara. Dalam hal ini pihak kepolisian yang sudah bertindak secara cepat, dan ini sudah dibuat tertulis oleh MUI, apresiasi kepada kepolisian dan Gubernur DKI Jakarta. Kami mengawal ini, kami mendorong, artinya bahwa kita tidak bicara bahwa akan menghukum orang dengan seberat-beratnya segala macam, tapi yang kami butuhkan adalah supaya ada pembelajaran yang muncul dari peristiwa ini. Ke depan tidak ada lagi industri minuman, tempat-tempat hiburan yang kemudian membawa-bawa unsur agama dalam kegiatan mereka. Ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena negara ini dibangun dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kita banyak umat Islam yang hidup di Indonesia ini, dan tidak semua mereka kemudian dapat diberikan pemahaman yang cepat untuk menahan gerakan-gerakan atau kemudian pergerakan di lapangan. Jadi intinya, Bu Vera, kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian. Silakan proses ini berjalan, karena nanti pada akhirnya juga akan diminta ahli dari MUI untuk bicara oleh pihak penyidik. Jadi artinya kami tidak akan berlaku zalim kepada siapapun, tapi kita juga harus adil dalam menyikapi semua persoalan. Tidak hanya pada persoalan pasal 300 dan 301 tersebut. Saya berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk bekerja sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Demikian Bu Vera. Ya, walaupun berdalih sebagai aksi yang sifatnya spontanitas, apa kemudian himbauan MUI agar ke depan tidak ada lagi aksi serupa yang menodai nilai agama? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Ya, Gubernur Jakarta tadi menyampaikan bahwa menyesalkan keterjadian tersebut, dan saya akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ihsan. Walaupun berdalih ini hanyalah aksi spontanitas, apa kemudian himbauan MUI agar ke depan tidak ada lagi aksi serupa yang menodai nilai agama? Ya, memang dalam konteks hukum nanti penyidik akan mendalami. Artinya hal-hal yang meringankan, yang kemudian nanti yang bisa memberikan
hal yang membuat mereka kemudian tidak diberatkan itu kan nanti dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Tapi kemudian bahwa unsur-unsur terkait dengan adanya ayat Al-Quran yang kemudian dibacakan di tengah-tengah pesta minuman keras, adanya rekaman yang dibuat, ada yang kemudian ditransmisikan dan kemudian diedarkan, itu kan unsurnya lengkap semua sebetulnya. Dan kepolisian kan tidak serta-merta kemudian begitu saja menaikkan ke penyidikan tanpa proses yang jelas. Minimal mereka punya bukti-bukti yang cukup untuk memastikan bahwa terkait dengan unsur pidananya terpenuhi. Itu yang kemudian kita harus pahami. Jadi sebetulnya yang paling penting di sini adalah kita semua segenap masyarakat di Indonesia, baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, itu memberikan kesempatan kepada pihak kepolisian untuk bekerja. Karena seringkali dalam beberapa ketika kejadian di Jakarta, responnya itu sampai ke Sulawesi, ke Sumatera, ke seluruh Indonesia. Nah, kami hanya khawatir kalau seandainya ini dibiarkan, itu akan berdampak ke seluruh Indonesia. Nah, jadi kita jangan melihat hanya Ancolnya, hanya kejadian yang kemudian dengan argumentasi ini tidak disengaja, tidak direncanakan, hanya spontanitas. Tapi kemudian bagaimana sebuah perbuatan itu memberi dampak yang sangat luas ke masyarakat. Itu yang harus kita pertimbangkan. Sekarang coba kita lihat. Sejak polisi, jadi pertama saya mengamati kejadian, itu ramai luar biasa. Ketika polisi kemudian menerima laporan pengaduan dari masyarakat, yang kedua kemudian memanggil para pihak dan menjemput kemudian diproses, itu eskalasi turun. Coba kita perhatikan. Yang tadinya diseruduk kemana-mana rame dan kemudian semua sudah bereaksi, itu mulai sekarang tenang. Artinya apa? Law enforcement penegakan hukum itu memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat bahwa ketika sesuatu itu tangani dengan baik, masyarakat menyerahkan kepada kepolisian, silakan diproses. Yang penting ini harus jadi pembelajaran buat yang lain, jangan main-main dengan urusan agama. Sebetulnya itu Mbak Vera poinnya, bukan persoalan pada substansi hukumnya, tapi kemudian dampak stabilitas nasionalnya harus dijaga. Kalau udah urusan agama yang seperti ini, itu sangat berbahaya. Kita tahu bahwa sekarang tanggal 14 Agustus, hari ini pidato Presiden di upacara kenegaraan. Dalam waktu dekat kita akan menjalani bersama 17 Agustus hari kemerdekaan. Kalau seandainya pemantik seperti ini dibiarkan, orang nanti akan curiga bahwa kejadian di Ancol ini direkayasa supaya ribut rame. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan kepolisian ini suatu hal yang sangat positif. Sekarang coba lihat, hari ini saya sudah pantau di mana-mana kawan-kawan di jaringan semua sudah diam. Semua sudah mundur, yang tadinya ada persekusi, sekarang sudah mulai mereka balik ke tempat masing-masing. Ya, kondusivitas itu menjadi hal yang penting saat ini begitu ya Pak Ihsan? Itu berbanding lurus dengan sikap masyarakat gitu Bu Vera ya. Baik. Saya ke Pak Iman. Pak Iman, apakah ada kemudian ruang restoratif justice atas kasus ini? Semua ketentuan yang ada di dalam undang-undang itu tentunya memberikan ruang untuk rasa keadilan bagi semua pihak. Masyarakat luas juga memiliki hak untuk dipenuhi rasa keadilannya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Kita menegakkan hukum, tentunya kehadiran hukum ini jangan dilihat dengan kacamata kuda saja, tapi ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan yang lebih besar terkait dengan situasi keamanan, ketertiban masyarakat, apalagi ini menyangkut hal-hal yang cukup sensitif. Tadi yang disampaikan juga bahwa situasi yang serta-merta atau mungkin tanpa direncanakan bukan berarti kemudian seluruh ketentuan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita itu bias begitu saja hanya karena alasan mungkin serta-merta kami mendadak atau apa.
Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita karena apa? Ini kan sebagaimana kita ketahui salah satu pemicunya adalah minuman keras. Nah, tentunya kita juga harus peka dengan keberadaan dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan minuman keras ini juga. Kalau itu juga disampaikan misalkan apakah itu seni, apakah itu kebebasan berekspresi, semua tidak berada di ruang hampa. Ada hak-hak orang lain juga yang harus dijaga. Ada ruang-ruang sensitivitas orang lain juga yang harus dijaga. Ada ketertiban masyarakat juga yang harus dijaga. Ada rasa keadilan masyarakat juga yang harus dijaga. Dan kami sebagai aparat penegak hukum merupakan kehadiran negara untuk menjamin rasa aman, rasa nyaman, rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya harus bersikap dan bertindak secara tegas, transparan, dan tetap kami menjaga profesionalisme kami di dalam proses penegakan hukum ini. Baik, kita nantikan bagaimana perkembangan kasusnya. Terima kasih Pak Iman dan juga Pak Ihsan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.